Sebentar. Ada yang mau lampiaskan? Iya, silakan. Madayo di sini tadi. Kalau mau kesel silakan, langsung buka sendal. Mana buka sendal tadi ini nih? Ayo lo ketahuan buka sendal, buka sepatu. Udah. Nah tapi kalau misalnya Budayu lagi senyum kan beda, manis kan? Manis. 50.000. Biasa. Ada gimmick-gimmick lah, lumayan lah buat tambahan bensin ya kan. Budayu izin. Karakter yang Budayu tampilkan di sini pasti semua orang udah merasakan bahwa antagonis pasti. Setiap frame masuk gak ngagetin. Tiba-tiba nongol, betul nongol. Denira mau ke kamar mandi, tunggu dulu. Ya kan, langsung ya kan. Yang mau, kalau tadi Om Jus sudah disampaikan, sebenarnya karakter yang Budayu bawain itu ya, kalau bicara aslinya kan pasti tidak. Pasti ya berbeda lah ya, Budayu kan orangnya baik. Mama kos di Depok, di Bogor. Budayu izin saya ingin bertanya, karakter yang disampaikan dimainkan sama Budayu itu ya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan buat kalau misalkan bekerja sebagai suster kan? Ya, realnya pasti benar-benar di rumah sakit tidak ada suster yang seperti Budayu. Betul nggak sih? Nggak ada. Abang ada ya? Nggak ada, banyak semua mau dipecat ya kan? Budayu mau disampaikan dari film ini yang dimainkan sama Budayu, apa sih yang mau disampaikan buat penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh bang, ngomong mah lembut di sini beda, lembut dilembut-lembutin. Iya, dilembut-lembutin. Tuh, lihat mulai kan? Muka asem, ayo Budayu. Terima kasih teman-teman media, saya juga orang media. Terima kasih teman-teman media sudah hadir semuanya. Ini juga mau Cari teman tuh. satu kantor. Tuh, kan? Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, meluangkan waktunya. Saya mohon sebelum saya menjawab pertanyaan dia, saya mohon sekali teman-teman semua, baik media maupun yang teman-teman non media, bantu promo ya. Suntik aku dong. Alhamdulillah, terima kasih. Menjawab pertanyaan beliau tadi, apa yang ingin disampaikan Suster Miranda melalui film ini? Yes, betul. Jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Oh, betul. Apalagi kita tahu ya, sebenarnya film ini cukup relate dengan kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Mohon maaf, kriminalitasnya luar biasa sekarang, ya kan? Jadi mungkin film ini membawa pesan bahwa jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Terima kasih. Semoga film ini menjadi sesuatu yang memberi dampak yang sangat positif walaupun horor. Ya, ambil baiknya, buang buruknya, sampaikan yang terbaik buat teman-teman semua dan semuanya nonton tanggal 27. Yeay, terima kasih. Banyak keluarga pasien yang tidak paham bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan Kawinata. Jadi di sekte ini ketua di sekte itu sendiri ya? Sebetulnya bisa dibilang jadi general manajernya. GM. Iya. Ketua sektenya ada Pak siapa? Mas Fuad Idris ya. Oke. Jadi Mana? GM-nya. Lumayan lah jadi GM ya. Lumayan jadi GM ya. Kan bentar lagi jadi store manager kan. Jika perusahaan itu. Ya. Pertanyaannya apa? Baik, Oh, saya mau belum. nanya. Oke, mau tanya. Om Jos, dari yang pertama, yang kedua. Sebenarnya yang ditunjukkan dari yang pertama yang sampai akhir di kedua itu apa? Dari karakternya Om Jos sendiri. Yang jelas saya main dari IDK pertama. Iya. Ini sequel yang kedua. Yang jelas yang kedua ini lebih menguras energi saya lah ya dibanding yang pertama gitu. Dan alhamdulillah Mas Jo waktu itu sebenarnya saya hampir nggak jadi main ya. Oke, kenapa tuh? Tapi ya ada sesuatu lah. Oke, baiklah. Ya, yang jelas bukan sesuatu yang saya hubungannya nggak baik sama Mas Jo, nggak, karena saya lagi syuting judul lain waktu itu. Tapi akhirnya berjodoh. Iya. Ya berjodoh dan alhamdulillah lumayan
berat lah yang kedua ini ya. Karena apa ya? Di sini mungkin untuk penonton IDK pertama rasa penasarannya bisa terjawab di IDK kedua ini. Siapa Kartawinata ini gitu ya. Jadi saya pesan jangan ngikutin sekte-sekte nggak jelas ya Ibu. Kalau mau kaya ya udah kaya dari awalnya ya. Ya kalau nasibnya miskin ya terima aja lah. Ya. Ya gitu ya. Jadi jangan mau mengorbankan sesuatu untuk memperkaya diri ataupun yang lain-lain, itu nggak baik. Ya, itu pesannya yang mau saya sampaikan ya. di IDK ini. Iya. Begitu. Tapi kalau mau daftar saya masih buka. Terima. Sekte saya anggota baru masih mau ya. Ini di belakang anggotanya Om Jo Ini semua anggota ya? saya nih. Anggota ya? Ini mereka baru penataran nih, belum. Baru penataran. Baru penataran dulu, belum diterima. Iya, mereka kuat berdiri nggak gitu. Ini masih probation ya? Iya. Masih probation ya? Iya, belum tentu diterima sih yang Belum. belakang ini belum. Belum ya? Masih magang. Masih magang. Oke. Semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Beb. Dan mereka ngincer bayi yang ada dalam kandungan nyokap gue. Please, Beb. Karaktermu di situ, ya kamu mensupport Denira tuh ya, di situ ya. Iya benar. Bu- Beda. beda cerita bang, mohon maaf bang ya. Ada yang begitu. Nah, kalau yang kamu rasain ini kan jujur kita semua, termasuk aku juga Ali, tapi peranmu di situ boleh dibilang ya mensupport ya Denira di sana sampai akhirnya mau ikut nimbrung menjadi bagian ya cerita keluarganya gitu kan. Karakter di sini kan ini kan kamu juga baru ya di IDK ya? Iya, baru. Ya. Nah, itu nanti aku akan summary-nya ke sutradaranya. Apa kamu akhirnya tertarik, wah ini aku mau dong, dan sulit gak sih yang akhirnya Pak Jo menerima dirimu menjadi salah satu pemeran di situ? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah datang berkesempatan ke sini untuk support karya yang udah kita buat dari hati ini. Terima kasih semuanya. Nah, boleh tepuk tangan. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, kalau aku dari pertanyaan ini ya, sulit atau enggaknya aja Iya, kali ya. oke. Sulit atau enggaknya Mas Jo menerima aku mungkin bisa dibilang sulit kali ya. Yes. Karena karakter Bara ini sepertinya Mas Jo tuh benar-benar sangat selektif. Oke. Dia nggak nyari yang benar-benar cuma yaudah ini bisa acting, ini main, yaudah ini segini budget segini gitu-gitu masuk, enggak. Tapi aku melakukan proses yang lumayan bertahap. Seperti contoh aku ada 3 kali casting ya Mas Jo, Wow. kurang lebih bolak-balik untuk casting adegan-adegan yang menurut sulit, yang seperti contoh adegan tembakan. Iya. Itu kan intensitasnya tinggi. Jadi Mas Jo sangat-sangat hati-hati untuk, menurut aku ya, Mas Jo sangat-sangat hati-hati memilih karakter yang karakter Bara ini yang aku perankan. Iya, perankan. Nah itu, untuk tantangannya tersendiri aku sangat amat gimana ya, sangat challenging karena konfliknya ini salah satu film aku yang perannya lumayan berat buat aku karena ini kayak pertama kalinya aku dapat peran yang lumayan banyak bisa dieksplor. Sebelum-sebelumnya aku dapat karakter yang kecil, jadi aku sangat berterima kasih kepada Mas Jo udah mempercayakan karakter ini kepada aku sehingga aku bisa mengeksplor karakter ini menjadi ya seperti yang kalian lihat di atas. Iya. Ini izin. Kalau bicara tentang IDK baik pertama kedua, kalau yang pertama kita sudah mengetahui pemeran di situ adalah bukan Kak Widi. Iya. Ya, otomatis Kak Widi akan melihat yang pertama sosok seorang atau pemeran karakter di situ. Ada yang membuat Kak Widi merasa kesulitan nggak dan akhirnya mau ngambil peran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf kalau penonton udah nonton Infus dalam kandungan yang Ya. pertama nggak sesuai harapan ya, yang di kedua ternyata orangnya beda gitu. Tapi saya percaya film itu jodoh-jodohan. Maksud saya perjalanannya, lalu nasib film itu gitu ya. Jadi kalau memang pemain yang pertama nggak bisa kesini ya sudah nasib saya. Kalau nggak saya nggak bisa ikutan di kedua Iya, Deception. betul. Alhamdulillah saya syukuri peran ini
saya dapatkan, bukan dikasih ya, tapi saya dapatkan. Kenapa? Karena ceritanya pas saya baca, saya suka, banyak actionnya kayak Adian bilang. Lalu saya langsung minta ketemu sama Mas Jo. Ini beneran nih akan dibikin kayak gini, gak ada perubahan-perubahan mendadak gitu, dan beneran. Saya sekian kali ditawarin cerita, udah pasti jadi ibu nih. Jadi ibu aja sebenarnya jadi udah banyak banget ya jadi ibu, nggak apa-apa emang udah ibu. Cuman kenapa cerita ibu-ibu tuh harus ke jalurnya itu lagi gitu? Iya. Diceritakan kalau ibu tuh harus begini kondisinya seperti itu gitu. Betul. Dan di sini aku senang karena Amelia di sini seorang ibu yang ternyata dikasih plot ikut serta beraksi melawan gitu. Betul. Jadi ini yang membuat aku merasa aku juga mendapatkan peran ini loh, tidak hanya sekedar dikasih gitu. Jadi aku bilang ke Mas Jo, aku mau mudah-mudahan buat meskipun kita tahu produksi film tuh ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang wow fantastis. Tapi buat aku kadang-kala itu nggak jadi masalah. Ketika aku udah percaya perannya seperti ini, aku mainkan sebaik-baiknya sesuai porsi aku gitu. Betul. Jadi alhamdulillah aku senang ada di IDK 2. Tepuk tangan. Tolong bukain pintunya. Anak cantik. Udah bangun. Di film Iblis Dalam Kandungan 2 di episode ini itu pengalamannya seru banget ya, karena di sini aku dapat peran itu sangat seru, di mana banyak actionnya, itu aku suka banget, banyak lariannya, banyak Lari-larian. ada banyak juga kita syuting di luar dari area bangunan itu, dimana itu aku suka banget karena kalau di film-film yang biasa aku main itu di satu tempat, ini keluar-keluar yang dimana adventure, itu aku suka banget untuk adventure di film ini. Iya, tepuk tangan. Ya emang kalau seumur Nadia tambah lucu-lucunya. Ya, jadi kalau ada yang baru-baru, main happy kalau main di ruangan doang, ya mungkin dia akan bosan ya namanya anak, tapi adik ini udah dewasa ini sebenarnya. Terima kasih senang lari-lari, ya kan apalagi pas terakhir kan hujan-hujanan, 3 kali ganti baju ya. Anak cantik. Udah bangun. Kamu tunggu di sini dulu ya sebentar. Nanti akan ada giliran kamu. Oke, Iblis Dalam Kandungan yang pertama dan yang kedua itu jujur ini berkali-kali aku bilang sangat berkesan buat aku. Karena pertama saat aku ngobrol sama Mas Jo dan aku baca ceritanya, aku baca skripnya, untuk yang pertama atau kedua aku ngerasa memang bisa relate dan bisa masuk ke dalam karakternya, karena ceritanya itu memang bukan cuma horor aja kan, tapi ada dramanya juga. Betul. Cuman mungkin memang ada sedikit kendala adalah Iblis Dalam Kandungan yang pertama itu kan kita syuting 2019. Kalau Iblis Dalam Kandungannya 2019 ya, 2019. Tapi kalau Iblis Dalam Kandungan yang kedua itu kan syutingnya 2022 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya 2023 ya, 2023 gitu. Jadi mungkin ada beberapa kendala untuk ngebangun lagi emosi dan juga ngebalikin lagi karakternya dan sebagainya gitu. Sebenarnya sedikit sulit untuk nge-recall-nya lagi karena kan secara karakter itu Alani nggak jauh berbeda dari Iblis Dalam Kandungan yang pertama gitu. Harus nge-recall-nya lagi dan kebetulan ada beberapa peran yang diganti gitu kan, salah satunya ibu. Tapi so happy karena ketemunya sama Bu Idi. Itu sangat-sangat membantu dan juga dibantu sama tim penyutradaraan Mas Jo dan teman-teman cast yang lain. Aku seneng banget karena Iblis Dalam Kandungan yang kedua itu memberikan kesan yang secara personal ke aku tuh deep banget sih. Oke, tepuk tangan buat Denira. Oke, terima kasih. Boleh foto dulu. Ini dilukis pakai tangan ya?
Wih. Ada berapa Mas itu? Enggak ada. Oh, cuma dia doang. Limited edition. Oh iya, baiklah. Jadi ini lukis pakai tangan selama hampir sebulan. Wih. Dan pertama kali dipakai di sini. Yes, betul. Wih, keren banget. Lanjut ke pertanyaan Mas Jo. Teman-teman penasaran juga nih, ini lokasi yang dibuat atau juga dimainkan untuk game IDK itu di mana dan tempat yang seperti apa sih bisa seperti itu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapin terima kasih dulu buat rekan-rekan media dan teman-teman yang sudah nonton di presscon ini. Ya. Tuh menjawab pertanyaan ya. Ya. Jadi tempatnya itu sebenarnya adalah asrama perhutanan kalau salah. Asrama perhutanan itu lama tidak dipakai. Kalau salah itu udah bertahun-tahun ya, sejak Covid ya. Sejak Covid itu nggak dipakai lagi, terus dia kayak sedikit terbengkalai. Itu 3 lantai. Lantai atas itu udah hancur bin ajaib ya, nggak bisa dipakai lagi. Kita juga takut naik ke atas karena lantai 3. Lantai 2 itu dipakai buat tidurku dan para pemain. Lantai 2-nya. Tapi lantai 2 itu layak pakai karena memang ada AC-nya, ada ininya, cuma memang udah lama nggak dipakai aja, kita dibersihin tim lah ya gitu ya. Lantai bawahnya itu adalah jadi set rumah sakit. Jadi kita semua yang ada di DK itulah ngeset, bikin rumah sakit. Oh, karena tidak ada rumah sakit yang mau kalau baca skripnya. Oh, seperti itu ya Mas ya. Akhirnya dipilih tempat tersebut ya, dan akhirnya di set up sedemikian rupa. Iya, itu kita bikin. Semua peralatan dan sebagainya itu kita sewa dan sebagainya. Pokoknya set up selayaknya rumah sakit. Oke. Yang kedua, Mas Jo, kalau kita mengetahui bersama bahwa memang IDK yang pertama, mohon maaf bukan digarap sama Mas Jo ya. Nah, ini otomatis kan ketika Mas Jo mau ambil ini cerita atau juga mau menggarap film ini gitu kan, ada nggak sih kesulitan ataupun juga yang akhirnya Mas Jo, oke, apa menjadi challenge juga buat Mas Jo untuk gue garap di film? Seperti apa kalau dari Mas Jo sendiri? Oke, dari sebenarnya ide K1 itu ide Iblis dalam kandungan kan sebenarnya ide saya juga. Tapi saya kasih ke Pak Asap sebagai penulis gitu loh. Oke. Akhirnya dari ide K pertama itu sebenarnya kita tadinya yang saya pikirkan itu adalah ide K2 ini untuk yang ditayangkan pertama kali. Karena bicara tentang kelahiran rumah sakit kan, berarti kan. Tapi karena berhubung pada saat itu DHF itu tidak pernah box office, jadi duitnya nggak ada. Salah. Saya jujur aja, pada saat itu duitnya nggak ada. Akhirnya kita pikirkan gimana caranya kalau rumah sakit kayaknya nggak mungkin deh, karena mahal kan. Iya. Rumah sakit mahal, setting dan sebagainya gitu. Oke, kita pikirkan lagi, otak lagi, mikir lagi ceritanya. Makanya kita bikin satu tempat rumah untuk IDK 1. IDK 1 itu lokasinya cuma satu. Hanya satu tempat? Iya, di rumah itu aja. Oke. Kuburan di situ juga, ini di sini ke depan, belakang, cuma satu tempat. Dengan syuting cuma kalau nggak salah 11 hari. 11 hari? Iya, untuk satu film ini IDK 1 cuma 11 hari? Iya. Oke. Tapi kita memang bikinnya, saya akuin banyak kekurangan di IDK 1. Bicara tentang budget, bicara tentang mungkin PH kami juga bukan yang PH box office ya. Maksudnya bukan kita membuat film memang setahun ada satu-satu, tapi dari 2015 DHF berdiri kita tidak pernah untung sampai dengan 2022. Oke. Sampai dengan 2015 sampai dengan 2002 PH DHF gak pernah untung. Semuanya angka penontonnya mungkin secara komersial ya tidak bagus, tapi catatan akhir kuliah debut kita saya penulisan itu masuk FPI 2015 gitu. Akhirnya maksudnya saya akuin bahwa mungkin IDK 1 itu banyak banget review teman-teman yang kurang ya filmnya, kurang bagus ya gitu loh. Terus banyak yang bilang kayaknya ya gitulah, banyak lagi review, mungkin negatifnya banyak banget. Saya udah ngecek kok. Ada yang komentar tentang film itu saya baca, tenang. Oke. Itu jadi masukan kami, jadi evaluasi juga buat DHF, apalagi DHF ini PH-nya masih pengen berkembang kan, gitu loh. Nah, ketika IDK 1 ternyata beruntung dan lumayan untung dapat 500.000 penonton kan. Bapak ralat ya Pak Niki, itu 500.000 penonton. Pada after Covid, kami sebenarnya tidak menyangka ya Din ya. Tidak menyangka
jajaran kes juga tidak menyangka bahwa oh diterima masyarakat ya. Itu pertama kali saya kerjasama sama Ahdiat. Ahdiat tuh bawa keberuntungan buat saya. Wih. Hei, Adiat. Iya, pertama kali loh. Oh sama Pak Kaita juga. Tadi juga saya bilang ke ini gitu. Sampai akhirnya saya pingin memberikan sesuatu yang lebih. Maksudnya di kedua ini saya tidak bilang bahwa Mas Ade dan Mas Tia tidak bagus di DK1, tidak ada ya. Tapi ini bicara tentang budget, bicara tentang uang gitu loh, uang untuk ini. Maka tempat pun, skenario pun disesuaikan. Iya. Akhirnya di DK2 lihat GPO yang sangat minim itu, aku menggodok lagi cerita sama Pak Asap. Iya. Kita harus ke rumah sakit Mas, kita harus ke rumah sakit. Oh kayaknya bagus nih kalau penjualan organ tubuh, bla 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 gitu ya kan? Iya. Tapi kita tidak mau jadi horor generik, horor yang cuma ternyata ceritanya nggak ada. Teman-teman tadi nonton bisa memahami nggak ceritanya? Takutnya kan, ya saya doang yang memahami, ternyata kalian nggak gitu kan? Nah, disitulah saya berusaha untuk menjawab ke teman-teman kalau DHF kalau dikasih kesempatan. Bapak produser dikasih modal, kita bisa kok membuat yang berkualitas, bisa kok membuat yang lebih longgar dengan waktu yang sangat ini gitu. Dan itulah maksudnya di DK2 itu jawaban bahwa kita meningkatkan upgrade dari kualitas, dari acting, dari lokasi, dari kamera semua, sampai dengan persiapan-persiapannya semua. Banyak keluarga pasien yang tidak paham bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan jauh dari karya saya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah karya saya harapkan adalah menyentuh hati kalian seperti PH kami dari Hati Film. Wih. Apapun dan berapapun nanti hasilnya. Ya, hasilnya itu secara pribadi itu pengakuan bahwa saya ada peningkatan secara sutradara. Oke. Kalau secara PH, ya tentunya kita berharap ini lebih baik dari DK1, disambut masyarakat dan kita bisa bikin film lagi yang lebih bagus lagi untuk PH. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Mas Jo. semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Pep. Dan mereka ngincer bayi yang ada dalam kandungan nyokap gue.